Rizky Satria Nugraha dengan NIM 19101205, dan pada tugas mikroprosesor kali ini saya bertugas di bagian hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Lufiana dengan NIM 19101199. Di dalam tugas ini, saya bertugas dalam role software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robianati dengan NIM 19101191, dan pada tugas besar mikroprosesor kali ini saya bertugas di bagian penyusun laporan dan finishing. Kami dari kelompok 9. Energi terbarukan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Salah satunya adalah penggunaan gas alam sebagai pengganti bahan bakar konvensional atau minyak tanah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 2790K/12 MEM/12 dan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007. Hal ini mengakibatkan migrasi yang cukup besar dari penggunaan minyak tanah ke LPG. Situasi seperti ini menimbulkan dampak yang besar pada semua bidang kehidupan masyarakat, salah satunya pada bidang ekonomi dan sosial. Saat ini, banyak orang mengenal gas LPG atau liquid petroleum gas bukan merupakan barang mewah yang hanya dimiliki oleh kalangan masyarakat perkotaan saja. Akan tetapi, sampai masyarakat pelosok desa pun saat ini telah beralih menggunakan gas LPG. Semenjak pemerintah melakukan konversi kompor minyak tanah ke kompor gas, banyak sekali kejadian meledaknya tabung gas yang berbahaya bagi pengguna maupun masyarakat sekitar. Berita kebakaran pun sering terdengar sebagai akibat tabung gas yang meledak. Penyebab meledaknya tabung gas ini karena kebocoran pada selang, tabung, atau pada regulator yang tidak terpasang dengan baik. Pada saat terjadi kebocoran, akan tercium bau gas yang sangat menyengat. Gas inilah yang nantinya akan meledak apabila ada sulutan atau percikan api, atau adanya nyala rokok. Pada intinya, ledakan dapat dihindarkan apabila ada pencegahan ini. Saat gas keluar atau pada saat kebocoran gas terjadi. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka dikembangkanlah sebuah sistem keamanan dengan cara memberikan sistem peringatan atau early warning system untuk memberikan sebuah tanda jika ada tercium bau gas di sekitar rumah. Jika sistem ini mendeteksi adanya bau gas, maka sistem akan memberikan sebuah tanda berupa alarm. Berdasarkan permasalahan yang diulas oleh kelompok kami, maka kami tertarik untuk membuat suatu alat pendeteksi kebocoran gas berbasis microcontroller. Perkenalkan kembali, saya Rizky Satria Nugraha dengan NIM 19101205, yang dimana pada kelompok 9 ini saya bertugas di bidang perangkat keras. Kelompok kami memutuskan untuk merangkai sebuah rangkaian Arduino Uno dengan sensor MQ2, di mana rangkaian ini untuk mendeteksi kebocoran gas, dan berikut komponennya. Dalam rangkaian ini terdapat dua komponen yang paling berperan penting dalam menjalankan fungsi dari pendeteksi kebocoran gas, yaitu yang pertama adalah Arduino Uno Atmega 328, dan yang kedua adalah sensor gas dengan jenis MQ2 yang bisa mendeteksi kebocoran gas. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Arduino Uno ini. Jadi, Arduino Uno ini memiliki chip IC dengan microcontroller Atmega 328 bertipe SMD.
yang merupakan tipe dengan chip yang kecil dan tertanam langsung pada papan Arduino Uno tanpa bisa dilepas dengan mudah. Kemudian, pada IC Atmega 328 memiliki batas upload kode. Jika melihat pada datasheet, IC ini memiliki batas upload sebanyak 10.000 flash. Komponen penting selanjutnya adalah sensor gas NQ2, yang dimana sensor jenis ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara serta asap, dan output membaca sebagai tegangan analog. Sensor ini biasa digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas seperti LPG, butana, propana, metana, dan asap. Setelah komponen penting antara Arduino Uno dengan sensor gas NQ2, selanjutnya ke komponen pendukung, yaitu diantaranya kabel jumper dengan output male to female sejumlah 3 buah, kabel jumper dengan output male to male sebanyak 21 buah, speaker 8 ohm yang sudah disambungkan dengan kabel jumper male to male, LED merah 1 buah, trim pot potensiometer 10 k ohm, LCD 16x2 yang sudah disambungkan dengan pin header sejumlah 16 pin, 2 buah breadboard dengan masing-masing 170 pin dan 400 pin, dan yang terakhir resistor sejumlah 3 buah dengan 220 ohm. Jika semua komponen sudah disediakan dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah mulai merangkai. Berikut ditampilkan langkah merangkainya.
Seperti inilah kurang lebihnya rangkaian sederhana pendeteksi kebocoran gas dengan sensor MQ2. Ketika akan menjalankan diperlukan kabel penghubung antar papan Arduino dengan komputer untuk memberikan program yang berfungsi untuk menjalankan rangkaiannya. Program yang akan dijalankan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas pada role software, yaitu Nanda Lufiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Lufiana. Sesuai dengan tugas saya akan memberikan penjelasan mengenai program dari kelompok kami, yaitu sesuai judul pendeteksi adanya kebocoran gas. Sebelum saya melanjutkan ke penjelasan programnya, pada video sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas di hardware, yaitu oleh Rizky, mengenai apa saja komponen-komponen yang digunakan dalam menyusun alat ini, di mana salah satu komponen utamanya yaitu Arduino. Nah, pada Arduino sendiri diperlukan sebuah program untuk menjalankan fungsi dari cara kerja rangkaian Arduino-nya. Dan di sini kelompok kami sudah memiliki sebuah program untuk menjalankan rangkaian Arduino-nya berupa alarm atau pendeteksi kebakaran dari sensor gas, yang mana kami menggunakan sensor gas MQ2. Selanjutnya kita mulai saja pada penjelasannya. Pada bagian pertama ini terdapat 3 baris, di mana baris pertama tertuliskan alarm kebocoran gas. Ini merupakan judul dari program yang kelompok kami pakai. Selanjutnya, pada baris kedua terdapat include liquid crystal (H). Nah, ini adalah pendeklarasian untuk memanggil library LCD yang tentunya ada di folder software Arduino. Selanjutnya, baris ketiga pada bagian ini yaitu liquid crystal LCD dalam kurung 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Ini merupakan pendeklarasian pin Arduino yang terhubung ke LCD. Jadi, jika kita melihat pada rangkaiannya, pin yang tersambung adalah pin ini yang ada di sini, 12, 11, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, pada baris selanjutnya terdapat 3 baris. Di sini saya menggunakan konstanta integer, yang mana masing-masingnya itu untuk menginisialisasi dari pin penting pada komponen, seperti pada sensor, speaker, dan juga LED. Nah, untuk yang pertama itu const in pin asap sama dengan A0. Ini adalah inisialisasi pin sensor. Jadi maksudnya pin sensor gas MQ2-nya terhubung ke pin A0 pada Arduino. Selanjutnya ada const in pin speaker sama dengan 8, sama dengan baris di atasnya, hanya saja ini untuk menginisialisasi pin speakernya. Jadi pin speaker ini terhubung ke pin 8 pada Arduino karena di sini sama dengan 8. Selanjutnya ada const in LED red sama dengan 13. Ini berfungsi untuk menginisialisasi pin LED-nya. Berarti ini terhubung ke pin 13 pada Arduino. Selanjutnya kita masuk ke program void setup. Nah, di dalam program void setup ini terdapat program void loop
yang mana fungsi utama dari rangkaian Arduino kelompok kami. Pada void stub sendiri terdapat terdapat dua perintah. Yang pertama itu untuk menyalakan LCD dari yang kelompok kami pakai, yaitu LCD 16x2. Kami menggunakan perintah begin. Jadi di sini LCD titik begin 16,2. Kemudian untuk perintah yang kedua yaitu perintah untuk menetapkan LED merah sebagai output pada pin 13. Jadi pin mode dalam kurung LED red, output. Selanjutnya kita memasuki program utama, yaitu void loop, yang mana ini diawali dengan perintah untuk membaca data dari pin yang dihubungkan ke sensor yang kami gunakan, yaitu sensor gas NQ2. Maka di sini perintahnya membaca data dari pin yang dihubungkan ke sensor. Selanjutnya, saya menggunakan algoritma if else yang memungkinkan rangkaian berjalan pada dua kondisi, yaitu kondisi ketika rangkaian tidak mendeteksi kebocoran gas dan juga kondisi ketika mendeteksi adanya kebocoran gas. Jadi di sini juga sudah kita beri suatu ketentuannya. Apabila program ini mendeteksi adanya kebocoran gas dalam kondisi data analognya sama dengan 1, dan ketika mendeteksi kebocoran gas sama dengan data analognya itu sama dengan 0. Nah, perintah pertama pada program void loop itu if data analog sama dengan 1. Jika data analog bernilai 1 atau kondisi aman, di sini LCD set kursor 0,0 akan menampilkan LCD print sensor kebocoran. Selanjutnya ada LCD set kursor 0,1, LCD print aman. Jadi di sini berfungsi untuk mengirimkan informasi aman ke LCD-nya. Di sini terdapat perintah LCD set kursor 0,0 dan 0,1, yang dimana ini adalah perintah untuk menampilkan data di LCD, memunculkan kalimat sensor kebocoran dan juga kalimat aman, yang mana kalimat sensor kebocoran ini berada pada baris ke-1 dan kolom ke-1, dan juga kalimat aman berada di kolom ke-1 baris kedua. Selanjutnya, untuk perintah kedua pada void loop ini, yaitu program ini perintah untuk mengirimkan adanya bahaya atau informasi bahaya ke LCD-nya, yang mana apabila data analognya itu bernilai 0, else if data analog sama dengan 0 atau kondisi bahaya, yang dimana program ini memiliki perintah LCD titik set kursor sama dengan 0 dan LCD set kursor 0,1, yang dimana sama seperti pada program sebelumnya, yaitu untuk mengirimkan informasi aman ke LCD-nya. LCD kursor 0,0 dan 0,1 ini akan memberikan perintah atau menampilkan data di LCD berupa kalimat mendeteksi ada dan kalimat bahaya kebakaran.
yang dimana kalimat mendeteksi ada itu pada kolom 1 baris ke-1 dan kalimat bahaya kebakaran terdapat pada kolom 1 baris ke-2. Nah, pada kondisi data analog bernilai 0 juga ada perintah untuk menyalakan LED dan speaker. Di sini terdapat dua perintah untuk LED dan speaker yang selama 500 milisekon akan berubah logikanya. Pada perintah pertama terdapat LED merah untuk bernilai low, digital write LED red, low, atau mati selama 500 milisekon, dan speakernya akan menyala dengan frekuensi 261 Hz. Jadi di sini saat digital write LED red low, maka akan memberikan perintah mainkan nada di pin 8 dengan frekuensi 261 Hz selama 500 milisekon. Kemudian yang kedua, perintah pada LED red-nya yaitu ketika bernilai high atau akan menyala selama 500 milisekon, dan si speakernya itu menyala dengan frekuensi 392 Hz. Jadi pada perintah kedua ini diberikan perintah untuk speakernya menyala dengan frekuensi yang lebih besar daripada perintah pertama. Mengapa ini saya buat? Karena dengan alasan agar dalam kondisi nyatanya pada pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-harinya, speaker ini seolah-olah berbunyi seperti sirine, tanda bahaya, tanda peringatan yang disertai dengan lampu yang berkedip selama 500 milisekon. Di sini digital write LED red high. Mainkan nada di pin 8 dengan frekuensi 392 Hz selama 500 milisekon. Jadi program ini kami lengkapi tidak hanya dengan speakernya saja ataupun hanya dengan nyala lampu saja, tetapi kita menggabungkan keduanya. Mengapa? Karena kami juga mengatur atau agar alat ini bisa berguna dengan efisien, yang mana kan pada pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-harinya bahwa mata kita tidak selalu tertuju pada satu objek, jadi tidak selalu memungkinkan ketika tanda bahaya dengan berupa lampu itu menyala, tidak selalu kita tahu atau pada saat mata kita tertuju pada lampu. Jadi kita melengkapi dengan si speaker itu. Ketika kita tidak berada pada area tersebut, kita masih tetap mengetahui apakah adanya suatu kebocoran gas. Jadi ini merupakan peringatan bagi si pengguna. Jadi ketika tidak bisa melihat si lampu itu menyala, tetapi kita masih bisa mendengar dari bunyi sirine atau tanda bahaya tersebut. Begitu penjelasan yang dapat saya sampaikan daripada program yang sudah dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok 9 dengan alat pendeteksi kebocoran gas. Semoga bisa dapat diterima dan mudah dipahami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada
rekan saya yang bertugas. Setelah mengetahui fungsi-fungsi dari program yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika program tersebut dijalankan ke rangkaian dan dalam keadaan normal atau data analog bernilai 1, maka akan menampilkan kata sensor kebakaran aman, dan ini berefek pada LED merah dan speaker yang tidak menyala. Namun, ketika data analog bernilai 0, atau artinya sensor MQ2 mendeteksi adanya gas, maka di LCD akan tertulis mendeteksi ada bahaya kebakaran, dan LED merah setiap 500 milisecond akan mati dan menyala disertai dengan bunyi speaker yang memiliki frekuensi 261 Hz dan 392 Hz yang bergantian juga selama 500 milisecond yang sesuai dengan perintah pada program sebelumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan percobaan yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan board microcontroller Arduino Uno ditambah dengan sensor gas MQ2 dan dengan menggunakan sketch atau program tertentu, maka kita bisa membuat alat untuk mendeteksi adanya kebocoran gas. Alat ini tentu sangat berguna terutama pada pabrik yang banyak menggunakan gas untuk proses produksi maupun pada rumah tangga, karena gas sangat rentan untuk meledak. Sehingga bila ada kebocoran gas, alangkah lebih baik apabila kita bisa melakukan langkah preventif untuk mendeteksinya. Alat pendeteksi kebocoran gas ini telah dapat dibuat dan mampu mendeteksi adanya kebocoran gas. Outputnya adalah sebuah lampu LED yang akan menyala, layar LCD yang akan memberikan peringatan berupa tulisan, dan speaker yang akan berbunyi jika terjadi kebocoran gas, dan dengan cepat agar dapat dilakukan tindakan mitigasi secepat mungkin. Semua bahan dan komponen yang digunakan pada proyek tugas besar ini mudah ditemukan dengan biaya yang relatif murah, sehingga akan memudahkan dalam pengembangan sistem di kemudian hari. Demikian penjelasan proyek tugas besar kami tentang alat pendeteksi kebocoran gas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.